الفاتحة إلى روح حبيبنا وشفينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح مشايخنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا ولمن وصانا واستوصانا بالدعاء عليه بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم. ثم الفاتحة خصوصا titipan dari anggota majelis Ayib, hari ini lagi di rumah sakit dirawat, mau melahirkan, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dilahirkan dalam keadaan sehat walafiat, anaknya sehat, ibunya sehat, amin ya rabbal alamin. Wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام العالم العلامة العارف بالله الإمام البوصيري رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال: الفصل الثامن: جهاد النبي صلى الله عليه وسلم وغزواته راعت قلوب العدا أنباء بعثته كنبأة أجفلت مفلا من الغنم ما زال يلقاهم في كل معترك حتى حكوا بالقنا لحما على وضم ودوا الفرار فكادوا يغبطون به أشانت مع الإقبال والرخم تمضي الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن من ليالي الأشهر الحرم كأنما الدين ضيف حل ساحتهم بكل قرم إلى لحم العدا قرم يجر بحر خميس فوق سابحة يرمي بموج من الأبطال ملتطم من كل منتدب لله محتسب يسطو بمستأصل للكفر مصطلم حتى غدت ملة الإسلام وهي بهم من بعد غربتها موصولة الرحم. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, segala nikmat yang Allah berikan sehingga kita bisa kembali duduk bersama di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah tempat ini diturunkan rahmat daripada rahmatnya Allah, maghfirat daripada maghfiratnya Allah, dawa obat daripada obat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga insya Allah yang hadir kalau ada yang sakit kakinya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, ada keluarga yang lagi sakit insya Allah cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala bijahi sahibil burdah wa bijahi man dzukira fil burdah, berkat pengarang qasidah burdah dan berkat orang sosok yang disebutkan di dalam qasidah burdah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, kita berada di al-fasl tsamin, di bab ke-8. Bab ke-8 menerangkan, menyebutkan Imam Al-Busiri di sini tentang jihadun Nabi sallallahu alaihi wasallam, jihad Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana di pertemuan kemarin, 2 minggu kemarin, kita juga sama, tapi masih belum masuk ke bednya. Kita bahas di 2 pertemuan terakhir kemarin bagaimana tentang
jihad Nabi besar Muhammad SAW, pemahaman atau penggabungan bahwasanya Nabi adalah Nabi rahmah, Nabi adalah Nabi yang penuh kasih sayang. Tidak ada Nabi yang lebih sayang kepada umatnya melebihi Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Isa, Nabi Ibrahim memasrahkan umatnya kepada Allah. Kalau nabi-nabi yang lain mendoakan umatnya binasa, tapi Nabi besar Muhammad SAW, beliau meminta ampunan untuk kita. Tidak cukup di masa hidup beliau di dunia, bahkan di alam barzah sekarang pun beliau meminta ampun untuk kita. Sampai nanti di hari kiamat pun beliau akan meminta ampun untuk kita. Ini Nabi besar Muhammad SAW, Nabiul Rahmah, Nabi yang penuh kasih sayang. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah kasih nama dari nama Allah untuk Nabi Muhammad SAW. Rauf, penyayang, rahim, penuh dengan kasih sayang, pemaaf, luar biasa. Dan bagaimana kita gabungkan dari Nabiul Rahmah dengan Nabi Al-Malhamah, Nabiul Malahim, Nabi yang suka jihad, Nabi yang suka perang. Nah itu alhamdulillah di pertemuan minggu terakhir kemarin sudah kita gabungkan. Bagaimana kok bisa Nabi Nabiul Rahmah dan bagaimana Nabi juga Nabiul Malhamah. Malhamah artinya Nabiul Harb, Nabi yang suka atau yang banyak jihad. Diriwayatkan tidak ada Nabi semasa hidupnya banyak jihadnya melebihi jihadnya Nabi besar Muhammad SAW. Beliau Nabi yang paling pendek umurnya, 23 tahun jadi Rasul. Beliau umurnya 63 tahun, 40 tahun dilantik oleh Allah, sampai umur 63 tahun wafat meninggal dunia. 23 tahun jumlah peperangannya yang kita sebutkan kemarin 27 atau 28. Dari 23 tahun berarti di dalam satu tahun ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Kita kupas tuntas kemarin. Itu perangnya jumlah segitu, tidak ada Nabi sebelum Nabi Muhammad yang perangnya sampai segitu banyak. Nabi Nuh 950 tahun dakwahnya saja tidak sebanyak itu peperangannya. Nabi Musa juga begitu, semua. Jadi Nabi yang paling banyak berperang itu adalah Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi penggabungan antara memahami Nabiul Rahmah dan Nabiul Malhamah, Nabi yang suka jihad, yang banyak perang, itu di pertemuan kemarin sudah kita jelaskan. Insya Allah kalau ada yang pengen mengulang, alhamdulillah kita ada rekaman, 2 rekaman di sini malah, alhamdulillah. Sikot di YouTube, sikot di Facebook. Nah, ini termasuk salah satu penggunaan kita, kecanggihan zaman modern ini untuk manfaat balik ke kita, yaitu untuk kita baca lagi, untuk kita dengar lagi. Ini jadi disimpan. Insya Allah. Jadi yang mau mengulang silahkan kembali lihat di YouTube atau di Facebook. Kita malam ini insya Allah akan langsung mengkaji, membahas syairnya yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Busiri. Beliau berkata, ra'at qulubal ida amba'u bi'athatihi kanab'atin ajfalat ghuflan minal ghanami. Kata beliau, ra'at, telah menakuti. Siapa yang takut? Qulubul ida, hati-hati musuhnya Nabi besar Muhammad SAW itu takut. Ra'at, takut. Qulubal ida, musuh, hati-hati musuhnya Nabi besar Muhammad. Apa yang membuat mereka takut? Amba'u bi'athatihi, yaitu kabar tentang diutusnya Nabi besar Muhammad SAW. Jadi belum Nabi jihad, belum Nabi hijrah ke Madinah, belum Nabi Isra Mi'raj, belum Nabi dilantik oleh Allah dengan belum Nabi dakwah jahran, dakwah dengan terang-terangan, dengan diutusnya Nabi besar Muhammad SAW, itu musuh-musuh Nabi sudah mulai takut. Para bangsa jin atau setan yang tidak mau iman itu sudah mulai takut. Mereka sudah merasakan ada keanehan di alam langit sana.
ketika mereka biasanya mencuri kabar dari alam langit sana, dari malaikat, dan itu atas izin Allah. Semua atas izin Allah, diizini sama Allah. Untuk musibah, untuk fitnah, untuk ujian manusia yang galak melok jin, namanya galak melok jin, diizinkan sama Allah. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW mau dilantik oleh Allah, malaikat sudah siap menjaga pintu langit atau menjaga jarak tertentu dari langit pertama, biar para jin, iblis, setan tidak bisa mencuri kabar lagi ke langit sana. Dijaga sama Allah karena langit adalah tempat jalan turunnya wahyu untuk Nabi besar Muhammad SAW. Dijaga sama Allah. Tidak boleh. Mereka merasa takut. Setan merasa takut ketika Nabi Muhammad diutus. Ya. Musuh-musuh Islam, para dukun, kuhan, as-sahara, Yahudi, itu takutan. Jadi Al-Imam Al-Busiri ingin menyampaikan pesan kepada kita bahwasannya rasa takut yang dirasakan oleh musuh Nabi itu bukan ketika Nabi mau memerangi mereka, bukan. Sebelum itu, ketika beliau diutus, mereka sudah merasa takut. Yahudi tahu, mereka hafal betul tanggal berapa, kapan Nabi lahir. Mereka hafal betul kapan Nabi dilantik oleh Allah. Mereka tahu. Ketika Nabi lahir, mereka mengatakan, Tola'at Najmu Ahmad. Nah, ini bintang. Jadi Nabi itu ada bintang khusus pas malam lahirnya itu. Nah, ini bintang Muhammad lahir atau Ahmad. Terkenalnya Ahmad. Muncul, berarti malam ini Ahmad lahir. Takut sudah mereka. Sudah merasa takut dengan kedatangan Nabi besar Muhammad SAW. Jadi sebelum Nabi jauh dilantik, Nabi dilahirkan, mereka sudah takut. Nabi dilantik, mereka tambah takut. Nabi berdakwah, mereka tambah takut. Apalagi ketika Nabi bersiap untuk memerangi mereka. Ketika Nabi diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang kita bahas di pertemuan kemarin, ada 4 ayat atau 4 periode, 4 tahapan bagaimana Allah mengizinkan Nabi besar Muhammad untuk memerangi mereka, tambah lagi mereka takut. Bahkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Kata Nabi, aku diberi pertolongan oleh Allah. Apa pertolongan itu? Allah kirimkan, Allah jadikan musuh-musuhku takut kepadaku sebelum bertemu denganku jaraknya 1 bulan. Jadi 1 bulan lagi bakal berhadapan dengan Nabi. 1 bulan lagi atau jauhnya Nabi 1 bulan, perjalanan 1 bulan dari mereka, mereka merasa takut sudah. Mereka sudah merasa takut. Ketika mereka bersiap-siap untuk menyerang Nabi, Nabi siap balik, mereka dengar kabar itu sudah ketakutan. Makanya kalau kita bahas atau kita buka dengan detail peperangan Nabi besar Muhammad SAW, itu yang terjadi peperangan tidak semuanya. Tidak semua 28 yang kita sebutkan kemarin ada adu pedang, tidak. Banyak di antara 28 itu Nabi keluar sampai ke tempat musuh, musuhnya udah berlari kabur. Takut dari Nabi Muhammad SAW. Ya, cuma sama ulama itu dihitung masuk peperangan. Kenapa ya? Karena Nabi siap-siap keluar dari Madinah, berjalan sebulan, balik sebulan, 3 bulan meninggalkan Madinah. Nah, jadi sama ulama dimasukkan tetap itu ghazwah, peperangan Nabi besar Muhammad, cuma tidak terjadi adu senjata. Kenapa alasannya? Mereka takut kabur, lari dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ra'at qulubal ida amba'u bi'athatihi kanabatin ajfalat ghuflan minal ghanami. Diumpamakan oleh Al-Imam Al-Busiri, ketakutan mereka seperti rombongan atau gerombolan kambing yang lagi kumpul di satu tempat, tiba-tiba di malam hari mendengar satu suara yang mengagetkan mereka, langsung berisik, pengen kabur, ada yang ke sana, ada yang ke sini, kan takut, ada suara tadi yang mengejutkan. Sama Imam Busiri diperumpamakan seperti itu mereka. Musuh-musuh Nabi seperti kambing, rombongan kambing, gerombolan kambing yang mendengar teriakan yang sangat mengejutkan mereka sehingga mereka takut. Akhirnya mereka bocor bacir,
Begitulah mereka ketika mendengar kabar diutusnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau ketika mendengar Nabi ingin menyerang mereka di tempat mereka, tidak berani mereka. Jadi hatta di peperangan Uhud, yang mana di peperangan Uhud itu di tahapan kedua, pertama Nabi menang, Muslimin menang. Ketika ada beberapa kelompok Muslimin yang tidak patuh dengan perintah Nabi, Allah kasih pelajaran buat sahabat-sahabat Nabi sehingga mereka dipukul mundur oleh pasukan musyrikin Mekah. Sudah begitu masih mereka takut untuk menghabisi Nabi besar Muhammad. Banyak ulama mengatakan peperangan Uhud itu Nabi yang menang. Tidak boleh kita mengatakan Nabi kalah. Termasuk adab ulama khusus para guru kita dari Alul Maliki, mereka tidak pernah mengatakan Nabi kalah. Nabi kalah di peperangan Uhud, tidak. Nabi tidak kalah, Nabi menang. Bukan hanya kita menjaga adab, memang hakikatnya begitu. Kalau memang mereka musyrikin Mekah merasa menang, seharusnya mereka langsung menghabisi sahabat yang sudah kabur atau yang sudah naik ke atas gunung berlindung. Seharusnya mereka masuk ke Madinah, sekalian habisi kota Madinah, karena dekat jaraknya Uhud dengan Madinah. Tapi di peperangan Uhud, ketika mereka merasa sudah cukup membalas dendam untuk peperangan sebelumnya, itu peperangan Badar, mereka tidak berani maju. Cukup udah, kata jadilah. Sudah banyak dari sahabat Muhammad yang kita bunuh. Cukup balas dendam kita di sini. Mereka ngajak Nabi ketemuan lagi. Diladeni sama Nabi. Kata mereka, wahai Muhammad, kita ketemu lagi tahun depan di tempat ini. Jadi kata Nabi, didatangi sama Nabi, keluar lagi Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad mewajibkan setiap yang hadir peperangan Uhud untuk keluar mereka. Sebutkan ini dalam Al-Quran. Ada yang masih luka, ada yang masih kencot, ada yang masih metu kalau. Musyrikin Mekah keluar juga, tapi mereka ini takut betul. Akhirnya mereka kirim satu orang untuk menakut-nakuti Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Kau ke Madinah, kau sebarkan isu, Mekah datang bawa pasukan lebih banyak dari kemarin. Apa kata mereka? Hasbunallah, kami punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka datang, sahabat Nabi beserta Nabi Muhammad SAW di tempat yang dijanjikan, tapi mereka musyrikin Mekah tidak berani datang. Belum sampai lah berani kabur balik ke Mekah. Takutnya itu memang hakiki. Jadi walaupun mereka habis banyak bunuh sahabat Nabi di peperangan Uhud, mereka tetap mempunyai rasa takut untuk menghadapi Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini rasa takut di dalam yang Allah kirimkan untuk musuh-musuh Islam masih terus ada, masih terus Allah kirimkan, masih terus ada di berkhusus setan, iblis itu punya rasa takut. Takut apa? Takut kalau umat Nabi makin baik. Takut kalau keturunan Adam berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut mereka tidak ada pengikut pun takut. Mereka takut. Makanya kenapa? Talibul ilmi, orang yang menuntut ilmu, cobaannya paling besar daripada orang yang lain. Karena penuntut ilmu itu setan, puluhan setan datang ke penuntut ilmu. Pas baru mondok, masih kecil, diwaswasi, tidur tak lemah, makan tak lemah, waktu tidur dibatasi, tak boleh main HP misalnya. Sudah lumayan besar, mulai diwaswasi lagi, lihat temanmu di luar bebas, kapan mau ke kafe bebas, kapan pengen jalan sama harim bebas, kapan pengen ngerokok bebas. Tambah besar lagi, cobaan lagi lain lagi, lihat orang tuamu kesian, tidak ada yang bantu, caro nyari duit, baliklah bantu orang tua. Tambah lagi kawin pulau, macam-macam cobaan penuntut ilmu. Kenapa mereka banyak cobaan seperti itu? Karena ini mereka akan mewarisi Nabi besar Muhammad SAW. Setan takut, setan takut. Makanya sebagian ulama mengatakan setan lebih takut dengan orang alim yang tidur daripada wong ahli ibadah yang lagi ibadah. Jadi wong ahli ibadah lagi ibadah, setan berani marah. Setan berani goda dia. Setan berani bisa bikin dia was-was.
Tapi orang alim lagi tidur, setan tidak berani malah itu. Makanya mautu alim asyad ala syaitan min alfi abid. Setan lebih senang dengan kematian wafatnya satu orang alim daripada 1.000 orang ahli ibadah. 1 banding 1.000. Jadi dia lebih senang dengan meninggalnya satu orang alim daripada meninggalnya 1.000 orang ahli ibadah. Senang satu orang alim. Kenapa? Ini pecongnya bahasanya. Ini yang menyusahkan kami. Ini yang menghancurkan upaya usaha kami. Rasa takut itu masih ada. Dari kapan? Dari diutusnya Nabi besar Muhammad SAW. Ketika ada orang alim, orang soleh datang di satu tempat, di tempat itu banyak penghuni yang tidak baik, mereka takut kabur. Mereka takut dengan kedatangan orang soleh. Musuh-musuh Islam, manusia juga begitu, takut ketika ada orang alim. Nah, ini semua mereka warisi dari siapa? Dari Nabi besar Muhammad SAW. Jadi rasa ketakutan di musuh Islam itu masih ada sampai sekarang. Cuma kita sekarang ini lagi tidur. Itu sekarang lagi tidur. Makanya mereka santai, biarlah tidur. Tidur dengan duit, tidur dengan tahta, tidur dengan kekayaan, tidur dengan kenikmatan. Biarlah kita tunjuk kata orang kafir. Jangan sampai mereka bangun. Kalau mereka bangun, kita tidak bisa tidur. Itu kata orang kafir. Kalau sampai umat Islam bangun, bangun dari kelalaiannya, maka orang kafir tidak bisa tidur. Secanggih apapun mereka, sehebat apapun mereka, sejarah akan terulang kembali. Sejarah akan terulang kembali. Mudah-mudahan terulang kembali. Wallahu a'lam, tapi kapan? Mudah-mudahan terulang kembali. Mazala yalqahmu fi kulli mu'tarakin hatta hakau bil qala lahman ala wadami. Mazala yalqahmu fi kulli mu'tarakin. Nabi Muhammad SAW sering sekali beliau, terus menerus beliau, tidak pernah putus beliau dalam apa? Yalqahumu, dalam menemui, dalam menghadapi daripada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala fi kulli mu'tarakin, di setiap peperangan. Jadi kalau kita lihat Nabi itu baru balik istirahat perang lagi, baru balik istirahat perang lagi. Itu Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan kita ketika di pertemuan terakhir kemarin kita sebutkan ada 1 tahun 8 kali perang. Di 1 tahun kalau tidak salah tahun kedua Hijriah itu, atau tahun kedua atau tahun ketiga, 8 kali perang. Artinya 8 kali Nabi meninggalkan kota Madinah. 8 kali Nabi mempersiapkan pasukan untuk menghadang, untuk melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Beliau sendiri turun, beliau sendiri keluar. Beliau mengayunkan pedangnya. Bahkan Al-Imam Ali bin Abi Thalib, beliau pernah mengatakan, kunna idza hamiyal watis ludna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau ditanya, wahai Imam Ali, siapa orang yang paling berani? Apa kata Imam Ali? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ali, kami. Idza hamiyal watis itu perang lagi sengit-sengitnya. Perang lagi berkecamuk yang sangat menakutkan. Ludna bi Rasulillah, kami berlindung kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berlindungnya kepada Nabi. Lindung Nabi. Tapi bukan artinya Nabi dijadikan tameng, bukan. Mereka tuh menjadikan diri mereka tameng untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Talha bin Ubaidillah di peperangan Uhud dicek badannya 80 bekas luka. Kenapa beliau jadikan tameng badannya untuk Nabi Muhammad SAW? Khalid bin Walid dicek pas meninggal badannya puluhan bekas luka. Tidak katik 1 jengkal kecuali ada bekas luka. 5 tombak masuk, bekas sayatan pedang atau bekas tusukan panah. Itu sahabat Nabi, tidak mulus badan mereka. Badan mereka tameng untuk Nabi besar Muhammad SAW. Imam Ali kemudian pernah ditanya lagi, siapa? Bukan Nabi. Yang kami tanyakan, sahabat yang paling berani siapa? Apa kata beliau? Yang paling berani sahabat adalah yang paling berani dekat dengan Nabi ketika peperangan.
Yang paling berani berarti yang paling dekat dengan Nabi. Itu yang siap mati. Ya kenapa? Karena Nabi yang pasti dituju. Nabi yang diincar sama orang-orang musyrikin Mekah. Mereka pengen membunuh Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kata Imam Ali, yang paling berani, yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Bayangkan bagaimana keberanian Nabi besar Muhammad. Luar biasa beraninya Nabi. Pernah suatu hari kata sahabat Anas bin Malik, Nabi besar Muhammad SAW, pernah sehari kami lagi di Madinah. Malam, tiba-tiba di satu arah ada suara yang mengagetkan penduduk Madinah. Takut. Fazi'a ahlul Madinah. Penghuni Madinah takut. Ada apa di situ? Akhirnya belum mereka mau ngecek ke sana, dan taunya sudah dari sana, dari arah sana datang Nabi Muhammad SAW. Sudah kata apa-apa kata Nabi, laku cek di situ. Jadi di tempat yang gelap, yang jauh, tidak ada yang menemani beliau, ada suara yang asing, yang menganehkan, beliau berani pergi sendirian untuk melihat, ngecek tempat tersebut. Ini kata Anas termasuk tanda keberanian Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mazalla yalqahu fi kulli mu'tarakin hatta haqau bil qana lahman ala wadl. Jadi beliau ikut turun. Fadal. Fadal. Mazalla yalqahu fi kulli mu'tarakin hatta haqau bil qana lahman ala wadl. Jadi beliau turun langsung setiap peperangan yang beliau hadiri, beliau turun langsung. Panas. Bahkan beliau pernah diriwayatkan Nabi pernah membunuh satu orang dengan tangan beliau sendiri. Jadi dari semua peperangan Nabi, beliau pernah cuma bunuh satu. Tapi yang dibunuh Nabi ini memang niat bunuh Nabi, yaitu bernama Umayyah, Ubay bin Khalaf, namanya Ubay. Ubay ini ketika peperangan Badar itu ditawan. Ketika peperangan Badar tertawan sama Nabi Muhammad SAW. Sudah ditawan, tidak tahu diri, masih ngelawan. Apa dia ketika ditawan ngomong sama Nabi, ya Muhammad, aku pengen cepat-cepat pulang ke Mekah. Kenapa kata Nabi? Aku lagi nyiapkan kuda. Setiap hari kuda ini aku kasih makan, aku kasih vitamin. Aku urus. Untuk apa kata Nabi? Untuk aku membunuhmu di atas kuda itu. Jadi dia lagi ditawan, tawanan Nabi. Baik, bagaimana Nabi menghadapi tawanannya. Di situ dilihat bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW. Bahkan banyak di antara mereka yang akhirnya masuk Islam gara-gara melihat akhlak Nabi ketika mereka ditawan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini wong ida, memang sudah takdirnya jahanam misalnya. Takdirnya jahanam. Ditawan, pengen cepat-cepat pulang ke Mekah, alasannya itu. Aku lagi nyiapkan satu kuda, setiap hari aku urus untuk aku membunuh wahai Muhammad di atas kuda itu. Dijawab sama Allah, bal ana aqtuluk insyaallah. Aku yang akan bunuh kau insyaallah. Bukan kau yang bunuh aku yang akan bunuh. Dari omongan itu sudah takut dengan omongan Nabi. Ini peperangan Badar. Tahun depan peperangan Uhud betul keluar Ubay bin Khalaf menggunakan kuda tadi yang dia siapkan untuk bunuh Nabi. Diincarnya Nabi Muhammad. Mana Muhammad? La najautu in naja. Aku tidak akan selamat kalau Muhammad selamat. Carinya Nabi Muhammad. Dia lihat satu rombongan, ada sahabat lagi rame di situ. Oh, di situ berarti Muhammad. Diincar. Kata Nabi, sahabat minggir kata Nabi. Sahabat suruh minggir sama Nabi Muhammad. Nabi ambil tombak. Tombak dari sahabat yang bernama Harith bin Simmah kalau tidak salah. Iya. Diambil tombak, Nabi tombak dari jauh. Dia lagi ngincar Nabi Muhammad SAW. Nabi ambil tombak dari jauh. Tidak mati langsung. Tombak tadi
cuma terimbis kata ulama. Sebagian ulama mengatakan kena sampai dia nyampak dari kudanya, cuma tidak mematikan luka itu. Ketika dia kena luka itu, ketakutan. Sampai teman-temannya dari musyrikin Mekah merasa aneh. Oi, tendang beda bakal mati dari luka itu. Mereka kan tahu mana luka yang mematikan, mana luka yang tidak mematikan. Tidak, kata dia. Kalau Muhammad sudah ngomong dia akan membunuhku, pasti dia akan membunuhku. Jadi dia sadar Nabi itu kalau ngomong pasti benar. Jadi ketakutan yang dia rasakan karena apa? Bukan karena luka yang dia terima dari tombak Nabi, tapi dari ucapan Nabi 1 tahun yang lalu. Kata Nabi, aku yang akan membunuhmu. Wallahi, demi Allah, kata Ubay, lau basaqa alayya laqatalani. Jangankan tombak, kalau Muhammad cuma ngeludahi aku, pasti dia akan membunuhku. Ini membuat kita aneh. Tapi kenapa udah iman sama Nabi Muhammad SAW? Keyakinan yang begitu luar biasa yang dirasakan oleh musyrikin Makkah. Ini salah satunya. Lau basaqa alayya. Jangankan dia lempar tombak, dia ngeludah saja, tapi dia pernah mengatakan kepadaku, dia akan membunuhku, maka ludahnya itu bisa membunuhku. Karena Muhammad tidak pernah bohong. Kalau ngomong A pasti A. Itu Nabi besar Muhammad SAW. Betul. Ini Ubay ini ketakutan dia. Akhirnya belum nyampe Mekah, masih di Wadi Syarif, mungkin 500, nah, kurang lebih masih 50 kilo, 50 kilo dari kota Mekah, meninggal di situ. Ini Ubay. Kenapa? Meninggalnya karena rasa takut yang dia terima ketika Nabi Muhammad mengatakan, aku yang akan membunuh. Padahal tombak yang Nabi lemparkan dalam riwayat cuma terimbis di pipinya, kata tombak itu. Tidak mengenai jantung, paru-paru, organ-organ tubuh yang bahaya, tidak. Yang tidak terimbis cuma. Tapi karena dia ngerasa Nabi Muhammad sudah pernah ngomong dan Nabi Muhammad tidak bakal salah, aku pasti mati. Subhanallahnya tidak galak iman. Itulah hidayat kalau sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala seperti wadah gelas yang dibalik. Nak dituang air, nak dituang banyu dingin, banyu panas, setetes, 2 tetes, segayung, seember kita tuang, air terjun. Kalau lah tutup, tidak bakal masuk banyu di situ. Nauzubillah min dzalik. Makanya ulama mengatakan jangan sampai hati kita ini ditutup sama Allah Subhanahu wa taala. Kita maksiat, tobat. Kita melanggar, minta maaf. Kita melakukan keteledoran, minta ampun sama Allah. Pertama, harus kita akui dulu. Akui ini keteledoran. Akui ini kesalahan. Akui ini tidak baik. Akui ini salah. Pertama begitu. Harus kita akui dulu. Setelah kita mengakui, baru kita akan meminta maaf kepada Allah. Baru kita akan meminta ampun. Orang yang seperti ini, insya Allah, hatinya tidak akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang yang tidak merasa, tidak peduli, yang dia lakukan salah atau benar, yang dia lakukan haram atau halal, bodoh amat istilahnya. Pokoknya yang penting lemah. Ini wong, na'udzubillah, ditakutkan pintu hatinya atau hati yang dibalik sama Allah, sehingga tidak akan menerima apapun yang datang yang masuk kepadanya. Seperti Ubay tadi, yakin kepada Nabi. Nabi ngeludah, Muhammad ludah, kata dia pasti aku dibunuh oleh Muhammad. Kalau cuma ngeludah, apalagi ini tombak, pasti aku mati. Yakin, mutlak. Itu keyakinan yang sangat mutlak. Tidak ada keraguan dari mereka. Tapi pintu hidayah ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Mazalla yalqahumu fi kulli mu'tarakin hatta haqaw bil qana lahman ala wadami. Sampai-sampai Imam Al-Busiri mengumpamakan saking sengitnya perang sahabat, perang Nabi besar Muhammad SAW, mereka mengumpamakan tubuh orang-orang musyrikin Mekah yang terletak, yang terkapar istilahnya di medan peperangan seperti daging yang habis dipotong-potong. Jadi kita habis korban daging apa-apa. Nah itulah seperti itu, saking bengisnya sahabat, bengis tapi di tempatnya. Mereka bengis untuk membela Nabi besar Muhammad SAW.
Ya, Sayyidina Utsman diriwayatkan pedangnya itu 2 meter. Pedangnya 2 meter, cak manuwongnya. Mereka itu kalau banyak dari sahabat Nabi alfun wahidun atau fardun yu'addu bi alfin. Banyak dari sahabat Nabi satu orang disamakan dengan 1.000 orang. Saking banyaknya yang dia bunuh kalau di medan peperangan. Macam 1.000 pasukan. Salah satunya Al-Imam Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Umar bin Khattab. Satu dibandingkan dengan 1.000 orang. Dan Nabi besar Muhammad SAW jelas. Ulama di sini Al-Imam Ibnu Ajibah menyebutkan satu faedah. Labas kita baca faedahnya. Kata beliau, kenapa Nabi Muhammad SAW beliau ikut perang turun langsung di barisan paling depan. Tapi kenapa khalifah-khalifah setelahnya? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan seterusnya. Khalifah Amir Mu'minin setelahnya tidak ada yang ikut langsung di medan peperangan. Dan itu memang kata beliau disebutkan innalladzi daraja alaihi al-muluk min tarki mubasyaratil kitab shawab wa huwa minas siyasah. Itu pendapat yang benar. Dan itu termasuk taktik negara. Pemimpin tidak langsung turun di medan pertempuran. Kenapa? Ya, kalau mereka langsung turun, kena panah, kena bunuh, kacau langsung negara. Kalah langsung daulah Islam. Mental mereka tuh down akhirnya. Kalau dari pemimpin mereka meninggal di medan pertempuran. Terus kenapa Nabi Muhammad SAW ikut turun langsung? Beda, kata Imam Ibn Ajibah. Nabi besar Muhammad SAW, beliau sudah mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala dengan ayat yang berbunyi wallahu ya'simuka minan nas. Kata Allah, wahai Muhammad, Allah akan melindungimu dari manusia. Bukan melindungi Nabi dari terkena goresan, bukan. Nabi terluka, Nabi terkena goresan, di peperangan Uhud gigi geraham beliau patah, di peperangan Uhud pipi beliau robek, hampir darah banyak, bukan maksudnya itu, tapi minal qatl, dari dibunuh oleh musuh Allah, tidak bakal. Jadi Allah udah klaim, Muhammad, kau tidak bakal dibunuh. Allah jaga itu. Tapi selain dibunuh, Nabi pernah diracuni, ya kan? Nabi pernah disihir, Nabi pernah kena sihir, Nabi pernah terluka di medan pertempuran. Ini semua Nabi lakukan, Nabi alami. Tapi bukan artinya ini tidak sinkron dengan ayat yang barusan kita sebut, tidak. Maksud ayat tadi, Allah menjagamu, wahai Muhammad, dari musuh-musuhmu, menjagamu dari untuk dibunuh oleh mereka. Jadi Nabi tidak bakal dibunuh oleh mereka. Oleh karena itu, Nabi turun langsung di medan pertempuran. Wa illa, kalau tidak ada ayat tersebut, Nabi tidak akan turun langsung. Kenapa? Karena itu bukan siasah, bukan taktik yang benar. Ketika satu pemimpin, apalagi Nabi Muhammad SAW, yang turun langsung, misalkan umpama terkena panah meninggal dunia, kacau balau sahabat. Dan itu termasuk salah satu penyebab kemunduran pasukan muslimin di peperangan Uhud. Di peperangan Uhud, salah satu penyebab kenapa muslimin bisa dipukul mundur oleh musyrikin Mekah, karena ada satu orang musyrik, Ibnu Qami'ah namanya. Ibnu Qami'ah, ini dari Mekah, kafir, musyrik. Dia lempar panah, tombak. Orang yang mirip dengan Nabi, dikira dia Nabi Muhammad. Mus'ab bin Umair, sahabat Nabi, belagak terkenal Mus'ab. Salah satu sahabat Nabi yang diriwayatkan ada kemiripan dengan Nabi besar Muhammad SAW. Kan pakai topi perang, ketutup. Dia tombak. Kenalah Mus'ab bin Umair. Dikira dia itu Nabi Muhammad SAW. Teriak dia langsung, qatal tu Muhammad. Aku sudah berhasil bunuh Muhammad. Aku bunuh Muhammad. Don, sahabat. Don. Lemas. Sudah kita balik, Buat apa kalau Nabi sudah meninggal, kita lanjutkan perang. Walaupun sebagian lagi, sahabat lagi, malah makin ingin mati. Sudah, kita mati sekalian. Buat apa kita hidup kalau Nabi meninggal? Jadi kekacauan yang terjadi di tengah peperangan di antara pasukan muslimin kalau pemimpinnya ikut seperti itu. Padahal Nabi jelas tidak terbunuh, dia salah.
Dia salah dikira dia itu Nabi, padahal itu Mus'ab bin Umair, bukan Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi itu hikmahnya, alasan kenapa khulafa. Sayyidina Abu Bakar, kita juga peperangan di zaman Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar tidak ganti, bahkan beliau menahan beberapa orang untuk tidak ikut. Umar bin Khattab ditahan sama Abu Bakar As-Siddiq, kau udah usah melok perang, rewangi aku ngurus negara di Madinah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga begitu. Utsman bin Affan juga begitu. Ini wazir-wazirnya, menteri-menterinya Sayyidina Abu Bakar ditahan di Madinah untuk apa? Untuk mengatur strategi perang, untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi di daulah Islam yang ditinggalkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Kecuali beberapa peperangan yang Sayyidina Abu Bakar turun langsung dekat, Sayyidina Umar turun langsung, Imam Ali luar biasa. Banyak peperangan di zaman beliau yang beliau turun langsung, Imam Ali bin Abi Thalib. Cuma tidak semuanya mereka turun langsung. Berbeda dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu turun langsung di setiap pertempuran yang dilalui oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Waddul firara fakadu yaghbituna bihi asyalat ma'al iqbani warrahami. Waddul firar, mereka musuh-musuh Nabi ketika mereka menghadapi Nabi Muhammad, baik baru mau mulai peperangan atau peperangan sudah mau selesai, mereka waddul firar, pengen berlari, pengen kabur. Fakadu yaghbituna bihi, mereka iri dengan siapa? Asyalat ma'al iqbani warrahami, ketika mereka melihat teman-teman mereka yang sudah mati jadi bangke, yang dimakan oleh al-aqban warraham. Uqban rahami jenis burung yang makan bangke. Jadi mereka ketika melihat teman mereka yang sudah jadi bangke siap dimakan oleh burung pemakan bangkai, mereka iri. Coba be aku yang jadi bangke itu. Saking takutnya berhadapan melawan Nabi besar Muhammad SAW. Saking takut, pengen jadi pas ditawan sama Nabi, takut mereka. Tapi ketika mereka sudah melihat akhlak Nabi besar Muhammad SAW, berubah rasa takut itu. Jadi rasa takut itu kapan mereka alami? Ketika sedang menghadapi Nabi Muhammad SAW, melihat teman mereka yang sudah asyalat, sudah terpotong-potong. Ada yang tangannya potong, ada yang kakinya potong, ada yang dagingnya terpotong. Ma'al iqbani warrahami, yang siap dimakan oleh burung-burung pemakan bangkai. Mereka iri, pengen mereka yang jadi posisi bangkai itu. Takut dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tamdil layali wa la yadruna iddataha ma lam takun min layalil ashhuril hurumi. Mereka melalui malam-malam. Tamdil layali, mereka melalui malam-malam, wa la yadruna iddataha, dan mereka tidak tahu sudah berapa malam yang mereka lalui. Saking apa? Saking takutnya ketika mau menghadapi Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kata ulama, biasanya orang itu kalau ngitung hari, kalau takut atau kalau senang. Orang yang ngitung hari. Kadang ada orang yang tidak menghitung hari senang. Hari senangnya tidak dihitung ya. Kenapa? Ya sudah, ini lagi senang, tidak usah dihitung. Hari yang sakit dihitung. Hari setahun yang dia sakit berapa hari. Tahu dia lagi susah berapa hari. Tapi hari nikmat tidak dihitung ya. Ada yang kebalikan. Ada yang hari nikmat dihitung, hari sakit tidak dihitung. Gitu. Ada yang begitu. Ada yang hari nikmat dihitung. Biasanya yang budak pondok, enak balik pondok, wah dihitung kan itu. Sehari lagi, 2 hari lagi gitu kan. Baru balik itu masih senang. Apa-apa lebaran, campur aduk sudah mulai. Itu. Mereka merasakan hal seperti itu. Musuh-musuh Nabi. Tamdil layal, walayadruna iddataha. Mereka sudah melalui beberapa malam dan mereka tidak tahu sudah berapa malam yang mereka lalui. Lah berapa hari kita waktu dari Mekah? Lah berapa hari kita di Badar? Lah berapa hari kita di luar? Kapan kita ketemu Muhammad? Tidak tahu. Kenapa? Saking takutnya. Sampai mereka lupa untuk menghitung sudah berapa hari mereka di perjalanan. Ini Imam Busiri ingin menggambarkan kepada kita bagaimana rasa takut yang dirasakan oleh musuh-musuh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kata Imam Busiri, malam takut min layalil ashhuril hurumi, selagi malam tersebut
bukan malam bulan haram. Artinya bukan di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, afwan, bukan di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Di bulan 4 ini di awal diizinkan Nabi untuk berperang, di 4 bulan haram ini Nabi dilarang untuk berperang. Di 4 bulan ini. Ya, bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Nah, kita sekarang di Dzulqa'dah ini bulan haram. Ya. Kemudian satu pisah bulan Rajab. Nah, jadi mereka ketika bulan haram baru mereka bisa bernapas. Apa? Muhammad tidak bakal nyerang. Tidak boleh perang. Mereka pun tidak berani berperang karena ini bulan haram, bisa bernapas. Selesai bulan haram, mulai takut-takutan lagi. Tapi ini kata ulama di awal-awal hijrah atau di awal-awal Nabi diizinkan untuk berperang. Nanti di akhir hayat beliau atau periode kedua dari diizinkannya untuk berperang, di situ Allah izinkan di bulan Abu Bakar dihalalkan untuk Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Ya karena perangnya Nabi untuk Allah, untuk agama Allah, bukan untuk balas dendam, bukan untuk pribadi, bukan untuk keluarga beliau, tapi untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kemudian waqatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah. Turun ayat itu di surat Taubah. Kata Allah, perangi wahai Muhammad orang musyrikin kafah secara keseluruhan dan kapan saja. Diizinkan sama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ini ayat turun udah di akhir hayat beliau, ya. Di akhir hayat beliau. Jadi peperangan beliau itu tidak ada yang di bulan haram. Kalau kita lihat, ya, tidak kata yang di bulan haram. Di bulan Ramadan ada, Badar di bulan Ramadan, pembebasan kota Makkah di bulan Ramadan, Uhud di bulan Syawal, Hunain, Taif di bulan Syawal. Nah, itu. Tapi di akhir hayat beliau diizinkan. Artinya apa? Hukumnya sekarang diterapkan ke kita. Umpama sudah ada pemimpin yang pantas dan wajib kita mengikutinya, satu imam, Imam Mahdi misalkan, untuk berjihad di bulan apapun kita boleh jihad. Kenapa? Karena itu hukum terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ka'annama ad-dinu dhaifun halla sahatahum bikulli qarmin ila lahmil ida qarimi yajurru bahra khamisin wa qasabihatin yarmi bimaujin minal aqtali multatimi. Imam Busiri melanjutkan, kata Imam Busiri, beliau mengumpamakan agama seperti tamu. Jadi kata beliau, agama ini seperti tamu, agama Islam yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seperti tamu. Yang bertamu di mana? Sahatal kufar, bertamu di hadapan orang-orang kafir. Dan tamu ini sangat lapar istilahnya. Ya, bikulli qarmin ila lahmin ida qarimi. Tamu datang, lapar perutnya. Pengen makan apa yang ada di rumah itu. Seperti itulah pasukan yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad. Apa kata ketika peperangan Badar, Abu Jahal ngutus 1 orang. Coba kau hitung berapa pasukan Muhammad. Ini wong ayo intelijen itu, dia ningo nggak pasukan datang. Wahai Abu Jahal, pasukan Muhammad 300 kurang lebih. Pedang cuma sekian. Kuda cuma, artinya perlengkapannya minim. Tapi ra'aitul balaya tahmilul balaya. Tapi aku melihat di mata mereka itu membawa kematian. Jadi ini musuh, pengakuan musuh. Kalau perlengkapannya nggak bisa dibandingkan dengan kita. Onta cuman berapa, kuda cuman berapa. Artinya apa? Kalau onta sama kuda tidak banyak, berarti banyak yang jalan kaki. Capek kalau itu masih. Jalan kaki dari Madinah ke Badar. Sekarang dari Madinah ke Badar 1,5 jam mungkin naik bis. 175 kilo. Mereka jalan kaki itu. Banyak yang jalan kaki. Artinya mereka kondisi bukan lagi fit-fitnya, bukan. Pedangnya juga tidak ada kalau pedang. Tapi ra'aitul balaya tahmilul malaya. Tapi aku melihat wahai Abu Jahal. Ini karena jujur dia. Aku melihat orang-orang ini membawa kematian. Artinya mereka siap mati. Dan mereka tidak akan mati
sampai mereka membunuh puluhan orang dari kita. Ini pengakuan musuh. Aku melihat pasukan membawa kematian. Dan mereka tidak akan mati sampai mereka membunuh puluhan pasukan dari kita. Itu sahabat Nabi Muhammad SAW. Oke, Imam Busiri mengumpamakan seperti tamu yang lapar, pengen makan, di rumah itu ada daging, pengen dia lahap kalau daging itu. Jadi itulah sahabat Nabi Muhammad SAW. Hazm, mantap, kuah, sabat, kemantapan hati, kemantapan jiwa, kemantapan rohani yang mereka miliki ketika mereka menghadapi musuh-musuh Islam. Makanya jangan heran ketika Imam Busiri mencifati kepada kita bagaimana sifat sahabat Nabi Muhammad ketika di dalam peperangan. Jangan heran Romawi takluk kalah, Persia takluk kalah. Persia itu bukan satu peperangan mereka lawan. Setiap perbatasan kota mereka berperang. Dikirim 10.000 pasukan, kalah. Dikirim lagi oleh rajanya 10.000, kalah. Terus sampai ujung atau sampai jantung negara mereka kalah, baru habis kerajaan Persia. Sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka membawa kematian. Jadi mereka tuh gak takut mati, betul. Apa katanya? Al-ajal yang na'ul maut. Yang mencegah kita mati itu ajal. Yang mencegah kita mati ajal. Jadi kenapa mesti takut mati, kata mereka? Kalau memang sudah ajalnya, hatta di rumah mati. Allah sebutkan, walau kuntum fi burujin musyayyadah, walaupun kalian berbenteng di satu benteng yang dilapisi dengan baja, dengan besi macam-macam, kalau sudah waktunya mati, datang masuk Khalid bin Walid. Lihat Khalid, pas dia nak meninggal di pucuk kasur, nangis sedih. Atau Khalid, aku nih setiap peperangan pasti paling depan. Beliau panglima, cuma pasti paling depan. Di dadaku ini semua luka, bekas luka peperangan, gitu Khalid. Wah, ana amut kama yamutul ba'ir. Nah, aku mati, Cak Unto mati, gitu. Cak Unto mati. Kapal di pucuk kasur. Sedih beliau. Pengen mati di medan. Jadi kata beliau, kalau kalian takut perang karena takut mati, contohnya aku, tidak mati-mati sampai mati di pucuk kasur. Karena memang ajalnya di pucuk kasur. Bukan ajalnya di mana? Di medan pertempuran. Begitu. Jadi mereka tuh semangatnya luar biasa. Sahabat Nabi Muhammad SAW. Ka'annamaddin dhaifun halla sahatahum bikulli qarmin ila lahmin ida karimi. Jadi mereka agama, Nabi, sahabat Nabi seperti tamu yang bertamu di ladang atau di rumah, di tempat orang-orang kafir yang lapar, pengen memakan daging semua orang yang ada di situ. Tidak kati habisnya. Tapi ini di tempat khusus. Jadi jangan kita bayang kebengisnya sahabat Nabi ini. Tidak. Mereka bengis. Mereka marah untuk Allah. Maka Imam Ali bin Abi Thalib ketika sedang adu pedang dengan satu wong kafir. Adu tanding. Akhirnya wong kafir ini kalah. Pedangnya nyampak. Tinggal ditebas sama Imam Ali. Ini wong kafir meludahi Imam Ali. Cuy. Sama Imam Ali ditinggal. Tak jadi dibunuh. Ini kalau gitu, kau sekalian meludahi bulok. Anak mati meludahi bulok. Apa Imam Ali? Ditinggal. Ditanya sama orang-orang, kenapa wahai Imam antum tinggal? Aku tadi bunuh dia untuk Allah. Pas aku nak nebas dia untuk Allah, dia meludahi aku. Marah. Siapa yang nak bangga diludahi? Di situ aku tinggal ke. Takut dia aku bunuh ini bukan untuk Allah, karena emosiku. Ini. Bagaimana mereka bisa mengontrol emosi mereka, bisa mengontrol hati mereka, niat mereka. Itulah luar biasanya sahabat Nabi Muhammad. Makanya jangan remehkan sahabat Nabi. Nabi sabdakan itu. Kata Nabi, kalian mau sedekah sebanyak gunung Uhud, tidak akan sama dengan segenggam yang disedekahkan oleh sahabatku. Ketika Nabi memuji sahabat Nabi Muhammad. Banyaklah kamu sedekah. Ratusan kambing kamu sembelih. Kamu bagi-bagi untuk fuqara masakin. Tidak seperti satu kurma yang dikeluarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tidak seperti satu kurma yang dikeluarkan oleh Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Tidak sama, kata Nabi. Kenapa? Niatnya beda. Jadi di tempat
orang susah untuk mengontrol. Ini udah kak, siapa yang tahu? Yang tahu cuma Allah kan. Kata yang tahu, tinggal tebas. Punya alasan, ini menyerang aku. Tadi pengen bunuh aku ini. Ditinggal sama Imam Ali. Kenapa? Takut pas aku nebas ini karena emosi dia menudai aku. Bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya mereka itu selalu, semuanya untuk Allah. Nahnu billahi izzuna. Kata mereka, kami dengan Allah mulia. Apa kata Sayyidina Umar? Wahai kaum, antum a'azzakumullah bil Islam. Kalian itu dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Maka jangan cari kemuliaan selain kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita cari banggo-banggoan dengan dunia, dengan tahta, dengan jabatan, dengan gelar, dengan berarti dunia itu bukan untuk Allah. Yang kita inginkan bukan Allah. Yang kita cari Allah. Cari kemuliaan dari Allah. Pengen jadi orang mulia, mulialah di mata Allah. Pengen jadi orang terhormat, terhormatlah di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Ka'annama din dhaifun alla sahatahum bikulli qarmin ila lahmil ida qarimi yajurnu bahra khamisin fawqa sabihatin yarmi bimaujin minal abtali multatimi. Nabi diumpamakan oleh Al-Imam Al-Busiri bahwasanya ketika Nabi membawa pasukan seperti lautan, ombak yang ada di lautan itu, saking apa? Saking bukan banyaknya, berapa banyak paling pasukan Nabi? Terakhir Nabi perang itu pasukan Nabi 12.000. Terakhir itu di peperangan Badar 313, di peperangan Uhud 700 sekian, peperangan Khandaq 1000 sekian. Tidak banyak. Cuman diumpamakan oleh Al-Imam Al-Busiri seperti ombak yang ada di lautan. Khamis itu nama-nama jenis pasukan, artinya 5 bagian. Di tengah sikap, ini tataan pasukan Nabi. Di tengah, dan ini biasanya ada bendera satu, dipegang oleh satu sahabat. Di kanan, ada bendera satu, bagian kiri, bagian depan, bagian belakang. Itu jadi 5. 5 tempat. 5 tataan untuk sahabat pasukan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yarmi bimaujin minal abutali multatimi. Diumpamakan pasukan 5 bagian ini seperti ombak, seperti lautan yang lagi ombaknya deras, sangat menakutkan sekali. Itu pasukan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Min kulli muntadibin lillahi muhtasibin yastu bimustaqsilin lil kufri mustalimi. Yang Nabi bawa adalah orang-orang yang muntadib lillah, muhtasib lillah. Mereka keluar bukan untuk harta, bukan untuk rampasan perang. Mereka keluar bukan untuk dipuji, tapi mereka keluar lillah, untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ini. Jadi yang dipuji-puji oleh Imam Busiri bukan hanya mentalnya kuat, semangatnya luar biasa, tapi yang dipuji juga oleh Imam Al-Busiri, mereka keluar untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk Allah mereka keluar, bukan untuk yang lain, hanya untuk Allah. Dan ini memang udah dididik sama Nabi besar Muhammad. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang perang niatnya bukan untuk Allah, biar dikatakan dia pemberani, maka dia dapat itulah pahala. Kaget pas di akhirat, oh banyak jihad, datangnya katik pahala jihad. Kenapa dah katik? Karena dia pengen cuma dipuji. Kata Allah, kau sudah dipuji di dunia dengan kau pemberani, sudah selesai. Nah, itu memang dididik sama Nabi Muhammad SAW. Jadi jihad itu harus dididik dulu. Bukan tiba-tiba baru hijrah, baru baca 1-2 ayat, 1-2 hadis, langsung nak jihad. Ada manhaj. Kayak Abu Sayyid Muhammad punya kitab, Manhajud Dakwah bil Islam. Bagaimana metode dakwah, termasuk dakwah jihad. Jadi ada metodenya dulu. Ada tarbiyah dulu. Ada pendidikan dulu di situ. Dididik sama Nabi. Bukan masing-masing. Sahabat yang tadinya hobi perang karena rampasan perang, karena harga diri, karena gengsi, lihat seperti Imam Ali. Dah galak dia nebas karena takut, karena ghadab, emosi, bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pendidikan itu penting. Jadi bukan hanya kita bangga dengan sahabat Nabi, jangan ada bisa cak ini. Dididik sama Nabi besar Muhammad SAW. Yastu bi mustaqsilin. Akhirnya karena mereka keluar untuk Allah, mereka selalu diberi pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka bisa merampas apapun yang mereka hadapi.
Benteng sekuat apapun, Khaybar. Khaybar itu kuat luar biasa benteng Yahudi. Imam Ali didorong sekali, hancur benteng itu. Kuat Imam Ali. Diriwayatkan pintu benteng itu yang bawa 30 wong baru terangkat Imam Ali dewean. Saking kuatnya Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi kata Imam Busiri, karena mereka keluar untuk Allah, mengharapkan ridha Allah, apapun yang mereka hadapi, mereka bisa lawan. Benteng sekuat apapun, pasukan sekomplit apapun, dengan gajah, lawan Persia pakai gajah, orang Persia, tetap bisa sahabat melawannya. Karena mereka untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka lillahi dama wa tasal, kata ulama. Yang untuk Allah pasti akan sampai, yang untuk Allah pasti kekal kekal abadi. Jadi kita jadikan semua amal kita, semua upaya kita, semua mujahadah kita, gala-gala apa yang kita lakukan di dunia ini, niatkan untuk Allah, untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan sedikit daripada upaya kita diterima oleh Allah dan membanggakan hati Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah.